Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena kita akan mengupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini Evan akan mengupas alur cerita film berjudul Freelance. Film ini menceritakan tentang mantan anggota pasukan khusus Mason Pettis atau yang dikenal dengan nama John Cena terjebak dalam pekerjaan yang membosankan ketika menjalani masa pensiunnya sebagai seorang pengacara. Ia pun kemudian beralih profesi sebagai tentara bayaran setelah didekati oleh mantan rekan satu timnya bernama Sebastian. Dan kini ia pun harus menjalankan misi untuk memberikan keamanan pribadi bagi seorang jurnalis bernama Clara untuk mewawancarai seorang presiden dari negara Paladonia bernama Venegas yang saat itu sedang dikudeta oleh keponakannya sendiri. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di sebuah apartemen. Terlihat Mason yang baru saja tiba sedang menunggu kedatangan kliennya. Excuse me, Claire Wellington? Tidak lama kemudian, Mason pun bertemu dengan kliennya yang merupakan seorang jurnalis bernama Clara. Ia pun kemudian mengatakan kalau ia merupakan seorang suruhan Sebastian untuk mengawalnya dalam mewawancarai Presiden Paladonia. Ia dan Clara pun kemudian berangkat untuk menuju Paladonia. Setibanya di bandara Paladonia, ia dan Clara pun kemudian disambut oleh Presiden Paladonia bernama Venegas. President Venegas, so nice to meet you. Beautiful in person and on television. Mason yang merupakan ajudan Clara merasa curiga karena seluruh persenjataan di tubuhnya diamankan oleh ajudan Venegas. Oh, that was a gift. What? I have a permit for that. I bought that one. Singkatnya, Mason dan Clara pun kemudian dibawa Venegas pergi untuk wawancara di istananya. Namun di tengah perjalanan mereka menuju istana, tiba-tiba melihat penyerangan itu, Mason pun kemudian segera memberikan serangan balasan. Dan hingga akhirnya Mason pun berhasil melumpuhkan orang-orang yang menyerangnya. Di sini Mason pun kemudian menuduh Venegas kalau ia sendiri adalah dalang dari semua ini. Namun Venegas pun menolaknya karena orang yang menyerangnya bukanlah suruhannya. Dan ditambah lagi mereka ini justru ingin membunuh Venegas. Ternyata guys, beberapa bulan terakhir beberapa tentara seringkali ingin membunuh Venegas. Dan hal itu yang membuat Venegas ingin diwawancarai oleh Clara dan diterbitkannya kepada berita internasional. Mendengar hal itu, Mason pun tidak percaya dan justru memilih pergi bersama Clara ke dalam hutan. Are you okay, Miss Wellington? I'm good. Di dalam hutan, Mason pun kemudian menghubungi Sebastian untuk meminta bantuan dengan dikirimkannya sebuah helikopter. Bro, we're stuck. I got no idea where we're at. Bro, you gotta get us a ride. Venegas is here too. Exfil there by Hilo. GPS has your position. I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you picked up. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah helikopter yang akan segera mendarat. Namun ternyata guys, helikopter itu bukanlah kiriman Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih terus mengejar Mason dan Clara. Not good. Menyadari hal itu, Mason pun kemudian membawa Clara berlari ke dalam hutan. Cover a coup? Shit, he's going for another round. Melihat helikopter yang jaraknya lumayan jauh dari pandangannya, Mason pun kemudian membidik helikopter tersebut. Dan tiba-tiba
Setelah helikopter terjatuh, ternyata masih ada dua orang musuh yang terus mengejar Mason dan Clara. Not Mason. Mason. Di sini Mason dan Clara pun sudah pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Namun tiba-tiba ternyata guys, Venegas lah yang menembak musuh dari kejauhan. Hal itu pun kemudian membuat Mason percaya kalau orang-orang itu bukanlah orang suruhan Venegas, melainkan orang-orang yang berusaha mengkudeta Venegas. Tidak lama kemudian, Venegas pun mengajak Mason dan Clara ke sebuah desa tempat di mana ia dulu pernah tinggal. My home. Di sisi lain, terlihat seorang tentara bayaran bernama Mike sedang ditelepon oleh seseorang yang misterius dan diperintahkan untuk segera membunuh Venegas. Singkatnya, tibalah mereka bertiga di desa tempat Venegas dilahirkan. Kedatangan mereka di sana seketika disambut oleh kepala desa yang merupakan teman masa kecil Venegas. This is my oldest friend, Nestor Sandoval. He is the leader of this village. Tidak lama kemudian, Venegas pun segera diwawancari oleh Clara. Di sana, Clara bertanya mengenai isu yang berkembang di masyarakat bahwa Venegas ini adalah seorang presiden yang kejam terhadap rakyatnya. Ia pun kemudian menjawab bahwa itu hanyalah hoax dan hal itu bisa dibuktikan kalau warganya yang berada di sana sangat mencintai Venegas. Try telling the CEO of a global energy company to go for cell phones, tablets, which is why they're trying to kill me. Tidak lama kemudian, beberapa warga di sana pun kemudian bersorak yang menandakan bahwa apa yang Venegas katakan itu benar dan Mason pun yang melihat itu kini sudah percaya kepada Venegas. Keesokan harinya, Mason pun bertanya kepada Venegas, sebenarnya siapa orang yang selalu mengirim pasukannya untuk menyerang Venegas? Venegas pun kemudian menjawab seharusnya ia bertanya kepada orang yang memerintahkan Mason untuk datang ke negara ini. For such a cynical man, you are hopelessly naive, Mason. You were sent here. Tidak lama kemudian, Mason pun kemudian segera menghubungi Sebastian karena ialah yang menyuruh Mason untuk melaksanakan misi ini. Setelah tersambung dengan Sebastian, ia pun kemudian menjelaskan kalau orang-orang yang menyerang mereka adalah pemerintah Afrika yang ingin merebut Paladonia dengan berusaha membunuh Venegas. It's too big of a mess to handle it because I owned a bunch of these dudes. All right, just breathe. They wanted you to dispose of him. Security contracting. Do it for the guys we lost. Do it for his country. Do it for the world. Tidak lama kemudian, terlihat Mike dan anak buahnya tiba di desa itu dan berusaha mencari Venegas. Namun, kepala desa di sana yang merupakan teman kecil Venegas berusaha untuk menghalaunya. Venegas yang melihat temannya tertembak kemudian berusaha menyerahkan diri. Namun Mason dan Clara tidak menyerah begitu saja guys. Ia pun kemudian berusaha menyelamatkan Venegas. Setelah berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam hutan, Venegas pun bercerita kalau dulu ada satu helikopter tentara Amerika yang ditembak jatuh oleh kelompok tentara Afrika di wilayah ini. Mendengar hal itu, Mason pun menyadari kalau pasukan Amerika yang helinya ditembak jatuh adalah pasukan Mason. Dan kini Mason juga baru mengetahui kalau orang yang menyerangnya adalah tentara bayaran Afrika bukan orang suruhan Venegas. Mason pun hanya terdiam dan sangat merasa bersalah karena selama ini telah menganggap Venegas orang jahat. Venegas pun kemudian bersedia untuk menukar dirinya dengan Clara yang sudah tertangkap. Malam harinya, Mason dan Venegas pun ke rumah salah satu teman Venegas yang bernama Smith. Di sana, Venegas meminta bantuan kepada Smith agar bisa mempermudah dalam penukaran dengan Clara yang disandera oleh Mike. Keesokan harinya, terlihat Mike dan anak buahnya sedang membawa Clara. Dan tidak lama kemudian, Mason, Venegas, Smith, dan beberapa warga di sana berlari menuju ke arahnya untuk menyelamatkan Clara. Akibat riwehnya warga di sana, Venegas dan Mason pun berhasil menyelamatkan Clara. Ia pun kemudian dibawanya untuk menuju ke istana. Setibanya di istana, terlihat keponakan Venegas yang sontak terkejut melihat Venegas yang masih hidup.
Dan tidak lama kemudian terlihat seorang panglima tentara Palladonia masuk ke dalam ruangan Venegas dan langsung menyerangnya. Akhirnya mereka pun berhasil menembak panglima yang berkhianat dan juga keponakan Venegas. Dan tidak lama kemudian para tentara istana pun berdatangan dan langsung membidik presidennya sendiri, yaitu Venegas. Di sana para tentara istana mengira kalau Venegas lah yang membunuh panglima dan keponakannya. Namun Venegas di sana menjelaskan kalau ia sama sekali bukan pembunuh dan akan merubah nasib negara ini tanpa harus dikudeta. Soldados, yo sé que están obedeciendo órdenes. Cambiar el destino de este país. Tidak lama kemudian datanglah kelompok tentara bayaran Mike dan terjadilah kontak tembak di antara mereka. Di tengah duel sengit dengan Mike, Mason di sini hampir saja terbunuh. Namun beruntungnya guys, Clara yang melihat itu kemudian segera menyelamatkan Mason. Di sisi lain, pertempuran di sana terus berlanjut dan direkam langsung oleh Clara. Beberapa hari kemudian, berita tentang kebenaran Palladonia disediakan langsung di seluruh TV nasional. Dan kini seluruh rakyat Palladonia sadar kalau Venegas yang merupakan seorang presiden ternyata adalah orang baik. Dan ia selama ini hanya difitnah oleh orang-orang serakah yang menginginkan negara tersebut. Istri Mason yang melihat suaminya muncul di televisi menjadi sangat bangga kepadanya karena Mason ini telah menyelamatkan negara Palladonia. Keesokan harinya, terlihat Mason baru saja tiba di rumahnya dan langsung memeluk anak dan istrinya. Daddy! Tidak lama kemudian, ia pun mendapatkan kabar baik dari Sebastian karena Sebastian telah mentransfer uang kepada Mason dengan jumlah $5 juta karena Mason telah berhasil menjalankan misi dengan sukses. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump.